selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, kami GKMI Bandung mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Mardianus dari Lampung yang pada ibadah pertama dan kedua akan melayani kami di tempat ini. Selamat melayani Pak, Tuhan memberkati. Lalu ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Ibadah gabungan persekutuan wilayah akan diadakan pada hari Kamis 16 Mei jam 6:30 sampai jam 9 malam, tempat di GKMI Bandung. Pembicara Bapak Pendeta Elfren. Lalu yang kedua, ibadah komisi perempuan akan diadakan cooking lesson yang dipandu oleh Ibu Laniwati. Hari dan tanggalnya Jumat 17 Mei 2024. Tempat acaranya di Ibu Erliana jam 10 pagi ya. Hari Jumat ini ada cooking lesson, belajar membuat kue yang akan dibawakan oleh Ibu Laniwati. Tempatnya di Ibu Erliana, depan bakso Cieme rumahnya. Ya, nanti kalau yang belum tahu bareng-bareng dari sini. Lalu yang ketiga, seminar komunikasi yang baik antara anggota keluarga diadakan Sabtu 12 Mei pukul 1:30 sampai selesai di GKMI Bandung. Pembicara Pendeta Muda Lasma Nainggolan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seminar ini dapat mendaftar ke Ibu Valen untuk penyediaan konsumsi ya. Jadi Ibu Valen bisa daftar ke Ibu Valen. Lalu ibadah Youth Minggu 19 Mei 2024, ibadah Youth akan dipimpin oleh Ibu Hendita. Tema Aku Ada Untuk Melayani. Jam 9:30 pagi, tempat di PPA. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri usia remaja bisa menyuruh putra-putranya untuk bergabung di ibadah Youth. Lalu persekutuan wilayah Jemaat Kopo Permai diadakan hari Selasa tanggal 21 Mei jam 6:30, tempat di Ibu Erliana lagi, Jalan di Kopo Permai 1, Blok 10A nomor 5. Ditunggu kehadirannya ya. Lalu masa raya Paskah, celengan masa raya Paskah dikumpulkan saat ibadah Pentakosta hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Program pertukaran pemuda Mennonite periode 2025 sampai 2026 oleh Mennonite Center Community bekerja sama dengan Wahana Pijana Murti Indonesia. Pendaftaran peserta dibuka mulai tanggal 7 Mei 2024 dan akan ditutup tanggal 31 Agustus 2024. Info lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja Ibu Valen ya. Yang terakhir untuk Bapak Ibu yang berulang tahun, 1 Ibu Jenny Mai Dorika tanggal 12 Mei, Saudara Clara Silviana Baban 14 Mei, Saudara Andre Sihotang 14 Mei, Ibu Jumintar Sihombing 16 Mei, Ibu Enung Suryani 16 Mei, lalu Saudara Vina Munte 18 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Untuk warta selengkapnya bisa Bapak Ibu baca di digital yang dikirimkan. Ada info dari Diaken. Selamat pagi jemaat sekalian. Ini dari Departemen SDM, hasil raker kemarin kami akan menyampaikan ada beberapa program. Yang pertama, sebenarnya programnya kalau dibedah banyak, tapi ini poinnya aja. Yang pertama, mulai Juni nanti akan ada ibadah pelayanan sebagai ibadah pelayan sebulan sekali. Itu nanti ditentukan tanggalnya, nanti diinfo kembali supaya menjadi
wadah kita sharing bagaimana bisa mengembangkan pelayanan di GKMI Bandung. Masukan. Dan kedua, rencana ke depan akan mengundang coach buat pelatih buat WL dan kelengkapan pelayanan termasuk multimedia supaya kedepannya bisa ada keselarasan dalam pelayanan kita. Terus poinnya yang ketiga itu pengembangan SDM untuk jemaat agar bisa terlibat. Jadi jangan hanya saya atau David yang bermain musik, tapi bisa yang lain, mungkin bisa kita regenerasi anak-anak muda yang memang punya hati buat pelayanan, bisa bekerja sama dengan Departemen Pelayanan dan Misi. Jadi pelayanan itu memang bukan hanya kita yang sering muncul, Bu. Kalau bisa Bapak Ibu dan juga youth-nya bisa didorong anak-anaknya untuk bisa membantu pelayanan apapun itu, mungkin kolektan, user, aser atau multimedia atau nanti bisa bermain musik. Ya kita tunggulah, karena gereja ini bukan milik majelis dan hamba Tuhan aja, tapi milik semua jemaat yang ada di sini. Ya kami tunggu nanti barangkali ada yang memang mau mendaftar untuk membantu pelayanan di sini. Kami tunggu bisa menghubungi sekretariat atau bisa menghubungi saya sebagai Departemen SDM. Terima kasih, sekian dari saya. Ada lanjutannya. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan kami dari Departemen Pemberdayaan Ekonomi Gereja meneruskan menyampaikan program departemen ini di 2024. Ya, yang pertama, bisa slide-nya jalan. Ya, yang pertama itu kami akan melakukan pendampingan untuk pengembangan usaha mikro warga jemaat GKMI, dan juga kami akan melakukan pelatihan dan untuk pengembangan usaha. Bahkan mungkin bila memungkinkan kami akan melakukan pendampingan untuk pendanaan mikronya. Baik juga mungkin ada swadaya dari jemaat maupun juga yang berkaitan dengan perbankan. Jadi Bapak Ibu, usaha mikronya nanti kami coba dampingi, begitu juga dengan untuk pendanaannya. Yang kedua yaitu kita akan melakukan bazar. Bazarnya ini sebetulnya bukan hanya minuman, tapi makanan dan minuman yang sifatnya tematik. Mungkin sebulan sekali nanti ke depan kita akan melakukan bazar ini, ya. Teknisnya seperti apa nanti ada di program berikutnya. Kemudian kita juga ada jasa fotografi, ya. Jadi di gereja kita itu ada teman-teman yang berbakat untuk fotografi. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan jasa ini, dan ya pasti jasa ini lebih murah dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Tentunya nanti ada yang secara keuangan itu juga sebagian dananya akan masuk ke dana kas gereja. Nah, ini yang paling menarik, yang keempat, ya. Kita sudah mempersiapkan satu aplikasi namanya platformnya judulnya sih sebelumnya belum apa banget ya, tapi ini sudah kita persiapkan. Proses codingnya sudah dilakukan oleh Bang Andre, ya. Nanti Bang Andre silakan ke depan nanti bantu teknisnya. Jadi kami sudah, memang ini investasinya tidak menggunakan kas gereja. Jadi investasi ini menggunakan dana yang pribadi, ya. Sementara ini baru saya dan Bang Andre investasinya. Karena kenapa kami tidak menggunakan kas gereja? Karena nanti platform ini tidak hanya sebatas untuk di gereja saja. Jadi platform ini nanti akan kita gunakan untuk paling tidak di sekitaran Kopo Permai ini bisa digunakan. Jadi apabila ada sesuatu dalam tanda kutip tidak menyinggung-nyinggung tentang gereja. Bang Andre bisa tambahkan, jelaskan sedikit ya, mungkin teknis seperti apa, sekarang prosesnya sudah sampai mana. Harusnya aplikasinya bulan ini sudah bisa dipakai ya Bang, silakan Bang.
Oke, Shalom Bapak Ibu. Saya jelaskan sedikit, sebenarnya ini bukan hanya platform aplikasi, tapi kita membangun satu sistem bisnis ya di sini. Jadi mungkin yang Bapak Ibu lihat sini ya bentuknya nanti ya aplikasi, tapi kita punya sosial media dan sebagainya. Tujuannya satu, kami tidak mencoba melawan ya apa ya, yang sudah besar-besar ya, Tokopedia, OLX dan sebagainya. Kami tidak berusaha menandingi mereka, enggak, kami pasti kalah. Tapi kami buat ini tuh untuk membantu Bapak Ibu di sini untuk promosi gratis. Dan karena ini ruang lingkupnya enggak terlalu besar, ruang lingkupnya ya bisa dibilang hampir kita-kita aja, kami akan sangat mengetahui bisnis Bapak Ibu apa aja. Kami mengenal dan kami bisa menawarkan lebih jelas ke orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau gabung nanti silahkan. Dan di situ ada poinnya. Satu, itu ada sarana promosi gratis. Jadi ini gratis ya, Bapak Ibu gratis gitu. Yang kedua, kami bekerja sama dengan platformnya saya dengan Ko Alvin dan untuk pasar yang lebih besar. Jadi saya dan Ko Alvin tuh punya jaringan mungkin nggak cuma di Bandung doang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin punya usaha, kami bisa membantu mempromosikannya. Mungkin siapa tahu kita nggak ada yang tahu ya. Namanya benih disebar aja ya. Takut bertumbuhnya kita nggak tahu di mana gitu kan. Besar sebesar kecilnya tergantung juga media promosinya. Jadi untuk teknisnya nanti memang ini berupa aplikasi, tapi nanti ada platform sosial medianya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, Andre ini mah cuma aplikasi sama aja sama yang lain ya. Memang kita nggak cuma aplikasi doang, tapi benar-benar sistem bisnis. Jadi ya nanti dinantikan ya, demonya mungkin Mei ini ya, gitu ya. Oke. Itu sekian dari saya, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Bersyukur kami mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau telah berkati kami selama seminggu ini Tuhan. Hari demi hari Engkau berkati. Hari ini bawa hati kami penuh dengan syukur Tuhan, untuk siap memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami satu persatu Tuhan, agar hari ini kami bisa benar-benar sungguh datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Setiap untuk membawa syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku.
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Hargamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, dalam Matius 24 ayat 13 dan 14 Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, amin, amin. Amin. Amin.
selamat pagi sekali lagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama merayakan hari kemenangan kita ya. Hari Minggu juga hari Sabat, sekaligus juga kita diingatkan bahwa di hari Sabat pula lah, di hari ketiga lah Tuhan kita itu menjadi Tuhan yang bangkit, dan kebangkitan itu memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Nah, hari ini juga menjadi hari yang penuh dengan sukacita dalam rangka tukar pelayanan ya di tingkat sinode, dan juga di bulan misi kita mendapat pelayanan dari saudara Mardianus ya yang melayani di LPF Trisakti Lampung, yang juga kita sedang doakan, gumulkan kalau Tuhan berkenan juga akan kita boleh dampingi di dalam pelayanannya. Jadi ini masih lajang Bapak Ibu, jadi masih sangat terbuka juga untuk mencari tulang rusuknya. Siapa tahu juga ada tulang-tulang rusuk yang ada di GKMI Bandung ini. Usianya masih 26 tahun Bapak Ibu. Gagah, keren, ganteng, pelayanan, hamba Tuhan, punya semangat yang luar biasa. Terima kasih untuk saudara Mardianus ya yang melayani. Nanti mau tanya, mau tahu dari mana sukunya, kalau saya lihat tadi sekilas di khotbahnya, dia akan tanyakan kepada kita. Semoga tebakan kita tepat Bapak Ibu ya. Saudara Mardianus ya, dan juga dia dalam minggu ini mereka yang dari PIPKA cukup lama ada di Jakarta. Nanti di hari Senin, dia besok nanti juga akan pulang ke Jakarta. Senin sampai Jumat ada pembekalan di Jakarta. Lalu dia nanti hari Jumat atau hari Sabtu mungkin dia akan berangkat kembali ke Jawa Tengah, melayani juga nanti di Jawa Tengah di GKMI Sekinah Glory. Jadi kita ada nama GKMI yang baru dewasa itu namanya Sekinah Glory Bapak Ibu ya. Jadi agak keren tuh namanya ya. Nah, terima kasih saudara Mardianus. Nah Bapak Ibu, minggu depan kita juga bersama akan merayakan Pentakosta di ibadah minggu kita, ibadah 1 dan 2. Jadi minggu depan kita akan merayakan, memperingati akan pencurahan kuasa Roh Kudus di ibadah 1 dan ibadah 2. Dan tadi juga mohon Bapak Ibu yang sudah menerima celengan dapat membawanya di minggu depan itu. Kalau perlu ada mobil pickup nanti bisa dibantu oleh majelis. Mungkin celengannya sudah lama di rumah jadi cukup berat. Nanti kalau ada yang perlu mengangkat dari rumah, ya Pak Danu juga akan siap itu bersama dengan majelis ngangkat celengannya dari rumah Bapak Ibu ya. Jadi mohon diingat minggu depan kita akan ibadah Pentakosta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan bahwa setiap kita siap untuk menjadi laskar Kristus. Saya bukan
Kini kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita buka hati kita agar Tuhan bisa berdiam diri di dalam hati kita. Jadikan hati kita adalah milik-Nya, rumah-Nya.
baik yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sehingga pagi yang indah ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir pada hari pagi ini Bapa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikan. Hamba tunduk di bawah kuasa tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Engkau, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Rasanya memang ya, rasanya beda ya. Tegang sekaligus campur aduk. Gimana gitu ya, di depan jemaat yang sebanyak ini. Saya masih muda. Saya mau bilang apa sama orang-orang tua, sama anak-anak muda yang lebih tua dari saya. Tapi saya percaya yang akan saya sampaikan adalah berita Injil. Berita Injil tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sekali saya diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani firman pada hari ini di tempat ini. Sangat bersyukur sekali. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini dan seluruh majelis dan seluruh jemaat Tuhan, opa-oma dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang sudah mensupport, mendoakan, bahkan mendukung secara dana dan biaya untuk mendukung jemaat-jemaat Tuhan yang ada di LPF. Kami bersyukur sekali, memang kalau tidak karena Tuhan, kita tidak bisa kenalan, tidak bisa berjumpa di tempat ini. Tapi semua karena Tuhan, jadi saya bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu, Bapak Gembala yang sudah menchannelkan supaya saya bisa khotbah di tempat ini. Ya, terima kasih banyak. Saya memang sendiri datang ke tempat ini karena sebenarnya pengurus beberapa mau mengikuti ke sini. Cuman karena memang ada satu lain hal, jadi kita pikir sepertinya kalau mepet-mepet seperti ini belum bisa. Jadi mereka berpikir nanti kita khususkan waktu supaya nanti kita sama-sama bisa bertemu di tempat ini begitu. Nah, salam dari jemaat Tuhan dari LPF untuk Bapak Ibu, untuk Bapak Gembala di tempat ini dan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mendukung, mendoakan jemaat di sana. Kami sangat bersukacita, sangat bersyukur. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, maklum ya, masih muda ditegang. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang sudah kenal saya Bapak Ibu? Sudah? Berarti saya tidak perlu berkenalan berarti ya. Oh belum? Ada yang sudah kenal? Yang di sebelah sini saya belum ada suara Bapak Ibu. Sudah kenal saya berarti ya Pak? Oh, sudah. Yang di belakang Pak? Yang di belakang maksudnya Pak? Oh ya. Ya, oke. Saya dikasih tema itu belajar penginjilan dari Petrus. Ya, belajar penginjilan dari Petrus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, ya, saya mempergumulkan kata ini atau tema ini. Jadi seorang hamba Tuhan itu enggak langsung ketika dikasih tema langsung tahu semua, langsung apa yang harus disampaikan. Enggak semudah itu. Ya, saya ketika dikasih tema itu, saya langsung berdoa, bergumul. Saya kadang-kadang mau gimana apa yang mau saya sampaikan ya. Saya tegang, saya berpikir apa ya. Tetapi ternyata Tuhan saya itu hebat, Tuhan kita itu hebat. Jadi siapapun yang mau diutusnya, siapapun yang mau dibawanya untuk memberitakan Injil,
Dia yang setia menolong dan menyertai. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia. Kelihatan semua? Ya, nama saya Mardianus. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi kalau mau sayang, kita harus sambil kenalan ya. Oke, nama saya Mardianus. Saya usianya 26 tahun. Ya, 26 tahun. Jadi saya masih kepala 2. 26 tahun, masih muda sekali. Tapi saya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus karena saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah panggilan yang Tuhan tetapkan dalam diri saya. Dan yang Tuhan taruh dalam diri saya itu yang membuat saya melihat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah dipersiapkannya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, lalu saya punya 6 saudara. Saya anak yang pertama dari 6 bersaudara. Jadi ya, kalau Bapak Ibu mau kenalan lebih dekat nanti saya bisa kenalan secara pribadi. Ya, saya mau tanya, ada yang tahu suku saya, suku apa? Jauh sekali ya Pak. Waduh, suku Jepang ya. Mirip sedikit lah ya Pak ya. Walaupun dipaksain ya. Coba mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu diam ya Pak Bapak. Yang belum tahu coba tebak saya dari suku mana? Asli dari mana coba? Jawa Lampung. Wes. Angel iki. Jawa Lampung saya. Ada lagi? Ada yang berpendapat berbeda? Ada? Ini mungkin kalau saya kasih tahu nih kaget kayaknya. Kalau Pak Gembala mungkin gak kaget karena sudah tahu. Tapi yang lain mungkin kaget ya. Batak. Pak, Batak saya Pak. Kayak mana ini? Batak kali aku ya. Jadi kalau saya perkenalan itu ada yang bilang saya dari Nias. Percaya nggak saya orang Nias? Percaya nggak? Tapi kok ada yang bilang saya dari Nias? Batak sudah, Nias sudah, Jawa ya sudah. Ada lagi? Manado. Waduh, muka saya dari mana ya? Kok bisa ada Manado ya? Dari belahan timur. Wah. Papua, NTT sana saya. Tapi Bapak Ibu mau tahu, saya aslinya bukan dari bukan dari Batak, bukan dari Jawa, bukan juga dari Nias, bukan juga dari Manado, bukan juga dari Jepang. Saya asli suku Dayak. Ya, tahu Dayak? Tahu ya. Saya asli suku Dayak. Asli suku Dayak Tulen. Nah, saya dari Kalimantan Barat. Siapa yang sudah kenal Kalimantan Barat? Sudah pernah, Bapak Ibu? Kalau Pak Gembala wajar ya. Jam terbangnya beda. Bapak Ibu yang lain? Oh sudah, opa di belakang. Ya. Saya asli dari suku Dayak. Jadi kalau mau kenal lebih dekat dengan orang Dayak, kenallah sama saya. Supaya tahu orang Dayak seperti apa ya. Tidak sekejam seperti yang Bapak Ibu pernah bayangkan. Yang pernah dilihat, saya orangnya sudah bertobat. Kalau yang kejam-kejam itu belum bertobat. Ya, belum bertobat. Oke. Yuk, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan kita. Ya, kita sudah melihat. Belum. Sorry. Kembali, oke. Saya akan bacakan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Saya agak sedikit slow ya, takutnya nanti saya berapi-api nanti kelewatan. Oke, kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita lihat. Belum bisa? Boleh dibantu? Oh iya, sorry. Klik lagi balik, sorry Kak. Sorry. Nah, ini tadi saudara-saudara saya. Yang di tengah itu ibu saya, yang baju merah, paling cantik sendiri. Paling cantik sendiri. Jadi yang ganteng-ganteng itu bodyguardnya semua. Ya. Jadi mama saya paling cantik sendiri. Nah, puji Tuhan, ini semua karena pekerjaan Tuhan. Dari orang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, tetapi diangkat Tuhan menjadi punya apa dan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan ini adalah karya Tuhan melalui orang tua yang begitu mengasihi kami, melalui Bapak Pendeta Dr. Agus Wahyuning Mayanto dan Bunda Ros yang begitu mengasihi kami, yang begitu rela membagikan hidup mereka untuk mendidik kami menjadi anak yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ketika waktu itu tidak mendengar dan melihat dan mengerti mereka, saya mungkin tidak mendengarkan Injil yang sesungguhnya. Saya tidak tahu apa itu Injil yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa itu kebenaran yang sebenarnya. Saya tidak tahu itu siapa Tuhan Yesus sebenarnya dalam hidup saya. Tetapi ketika kami dijumpakan Tuhan dengan orang tua yang seperti mereka, maka mereka mendidik kami adalah yang pertama, harus bertobat. Yang kedua, harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, harus mengalami lahir baru atau hidup yang baru. Bukannya lama lagi, karena kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kamu harus lahir baru dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, melalui karya dan kasih anugerah Tuhan lah, maka kami bisa sekolah semua. Dan itu buat saya, mungkin Bapak Ibu tidak terlalu paham, saya cerita panjang lebar dengan Pak Gembala di tempat ini. Saya cerita panjang lebar, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya boleh ada di tempat ini semua karena saya mengenal Injil, saya mengenal siapa Tuhan yang membawa saya ke tempat ini. Dan saya tahu siapa yang sudah menyelamatkan saya dari desa sampai menuju ke kota. Bahkan untuk mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Amin. Nah, saya bersyukur sekali. Jadi kalau mau lebih kenal nanti kita lebih kenal di luar aja ya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya nanti takut kebablasan waktunya. Saya soalnya tidak memperhatikan waktu kalau saya menyampaikan sesuatu kalau firman Tuhan. Jadi di sana suka gini, wah kalau udah Kak Mardi pasti lama katanya. Karena saya nggak mau yang sebentar, tapi ternyata membuat mereka nggak ngerti. Mending saya tegaskan yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, berita Injil harus mereka terima, sungguh-sungguh. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa itu penginjilan? Kalau penginjilan buat saya sendiri Bapak Ibu Saudara, mungkin secara pribadi, lepas pribadi mengetahui atau punya punya pandangan sendiri terhadap penginjilan. Kalau saya punya pandangan sendiri Bapak Ibu Saudara, buat saya saya juga pakai catatan. Kalau saya nggak pakai catatan nanti nggak sesuai nanti ya. Kita harus pakai catatan. Ya. Oke, apa itu penginjilan? Buat saya sendiri, penginjilan itu adalah respon iman saya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan panggilan sebagai hamba Tuhan. Untuk memberitakan apa? Injil tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu buat saya sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau setiap orang tidak mengenal Injil, maka orang-orang yang tidak mengenal Injil itu akan menjadi orang-orang yang salah kaprah terhadap hidup. Ketika saya mengenal Injil, Injil keselamatan yang membawa saya hadir di tempat ini, maka saya menyadari bahwa
Ini bukan karena kuat dan hebat saya. Ini bukan karena gagah dan kemampuan saya. Tetapi muluk semua karena kasih dan anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Maka saya merasakan bahwa kalau saya tidak mengenal Injil ini sangat-sangat rugi. Ya, sangat-sangat rugi. Tetapi ketika saya mengenal Injil ini, saya sangat bersyukur bahwa ternyata keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat apa yang mau kita pelajari. Injil. Yang dikatakan Injil itu adalah bercerita tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Injil itu adalah berita tentang penderitaan. Injil itu adalah berita tentang kematian. Injil itu adalah berita tentang kebangkitan. Dan Injil itu adalah berita tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kalau Injil yang ini kita tidak kenal, tidak tahu, bahaya. Ya. Bagaimana pengorbanan dan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita membuat kita tahu bahwa sebenarnya Injil itu adalah bercerita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada banyak yang berpendapat begini. Saya nggak bisa memberitakan Injil Pak karena saya bukan pendeta. Ada juga yang bilang gini, saya nggak bisa memberitakan Injil karena saya tidak tahu tentang dunia teologi. Ada juga yang bilang gini, nggak maulah saya memberitakan Injil, kan itu bukan tugas saya. Begitu. Dan lain sebagainya. Ada juga yang punya pandangan, itu cuma tugas pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus datang itu buat kita semua, menyelamatkan kita semua. Jadi seharusnya Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya buat kita semua, harusnya kita pribadi, lepas pribadilah yang menyampaikan Injil itu kepada semua orang. Jadi tidak dibatasi oleh pendeta, tidak. Tidak dibatasi oleh orang-orang yang sekolah teologi, tidak. Tetapi semua orang yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil, maka orang-orang itulah yang menyaksikan Injil itu kepada dunia. Amin. Amin. Aduh, apa saya terlalu lemah ya? Jadi kayaknya loyo-loyo semua ya. Maklum Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita lanjut. Mari kita lihat bersama-sama. Tegang ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang saya pelajari dari perkataan Petrus, karena Petrus itu adalah seorang murid yang begitu dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang membawa kita untuk melihat Dia, membawa kita untuk melihat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka Rasul Petrus menyerukan untuk melihat hati kita, bagaimana kondisinya. Tetapi sebelumnya, ternyata Injil itu membuat kita bisa membawa apa? Membuka pikiran kita dan hati kita terhadap kebenaran Yesus Kristus. Kebenarannya apa? Dia benar-benar menderita. Kedua apa? Dia benar-benar mati, benar-benar bangkit, dan benar-benar naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Jadi kalau ada yang menyampaikan berita Injil lain di luar Injil yang kebenaran ini, maka itu Injil-Injil yang palsu. Kalau Injil itu tidak memberitakan tentang penderitaan Tuhan Yesus, tentang kematian, kebangkitan, dan kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu Injil yang palsu. Tetapi kalau dia menyampaikan Injil tentang hal itu Injil yang benar. Amin. Benar nggak Injilnya? Di dalam Alkitab begitu isinya toh? Betul? Betul Bapak Ibu Saudara. Ya, maka Rasul Petrus di sini menegaskan konsentrasinya harus kepada apa? Keadaan Kristus di dalam hati kita. Apakah kita sudah menguduskan Kristus, menempatkan Kristus di dalam hati kita? Apakah kita sudah mengkhususkan tempat bagi Kristus di dalam hati kita? Apalagi dunia ini sekarang dunia yang modern. Perubahan yang sangat drastis membawa kita untuk jauh daripada Tuhan.
Maka kalau kita tidak menempatkan Injil Sang Kristus di dalam hati kita, itu yang membuat kita lupa, membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, maka ketika kita menempatkan Kristus di dalam hati kita, menguduskan Dia, kudus itu bukan hanya berarti suci, bersih, tidak. Tetapi menempatkan waktu atau tempat khusus buat Tuhan kita Yesus Kristus memerintah di dalam hati kita. Sehingga ketika Dia yang memerintah di hati kita, maka yang keluar dalam hidup kita, dari perkataan, sikap hidup kita, itu akan bermuncul menjadi seperti Kristus. Amin. Maka kalau kita tidak mengenal betul-betul Injil itu siapa, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena kalau kita tidak kenal Injil yang kita beritakan dalam hidup kita, dan kita tidak kenal Tuhan kita yang kita sampaikan itu kepada orang lain, bahaya. Injil itu bukan berbicara tentang kemakmuran. Injil itu bukan berbicara tentang kebaikan. Injil itu bukan berbicara tentang hal-hal yang praktis atau enak, tetapi berbicara tentang bagaimana Injil itu sudah menyelamatkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Amin. Nah, maka Rasul Petrus itu sangat konsentrasi terhadap keadaan di dalam hati kita itu apa. Saya sampai lupa nih ya, ngeliknya ya. Oh, tidak bisa. Bisa dibantu? Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, itu artinya tadi menyediakan tempat. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyediakan tempat bagi Tuhan, sediakanlah mulai dari sekarang. Karena Dialah yang mampu membuat perjalanan hidup kita sampai akhir zaman. Sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga hanya di dalam Dia. Maka Injil yang dimeteraikan oleh Roh Kudus berkuasa mengubah hati setiap orang. Lalu apa? Sikap hidupnya. Lalu apa? Karakter dan memberikan pertumbuhan iman kepada setiap orang yang bertekun hidup di dalam Injil Kristus. Jadi kalau Injil itu tidak mengubahkan hati kita, itu bukan Injil. Itu berarti kita belum menempatkan Kristus khusus di dalam hati kita. Maka Rasul Petrus mengkonsentrasikan kepada apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Tempatkanlah Dia khusus, spesial di dalam hati kita. Kenapa? Karena Dialah yang mampu membawa kita kepada jalan yang benar. Bukan jalan yang salah. Injil yang benar membawa kita kepada kemerdekaan, kebebasan hidup untuk menikmati kasih karunia yang telah dikerjakannya dalam hidup kita. Maka kalau tidak terjadi perubahan dalam hidup kita, berarti kita belum mengenal Injil. Kalau kita belum menyimpan atau menempatkan khusus Kristus itu dalam hati kita, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan iman. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lanjut. Maka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, di situ Rasul Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lanjut di ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Injil, yang belum menempatkan secara pribadi dan khusus Tuhan di dalam hatinya, maka saya pastikan hidupnya belum bisa menjadi dampak buat orang lain. Belum bisa membuat sesuatu yang bersifat kerajaan surga di dalam hidupnya buat orang lain. Maka kalau Injil itu tidak dikhususkan, Kristus dalam hati kita dikuduskan, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan.
It's okay kita bisa melakukan ini itu dengan kemampuan kita. It's okay kita bisa mengerjakan ini itu dengan kemampuan kita. Tapi saya mau bilang, firman Tuhan mengatakan, kamu di luar aku, itu Tuhan Yesus sendiri ngomong, tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar, mau melakukan semuanya, kita harus hidup dan menempatkan Kristus di dalam hati kita. Ya, so mengapa penting menempatkan, memberitakan Injil itu? Ternyata kalau kita lihat di ayat yang ke-15 sampai 16, mari kita lihat, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15 bagian B. Dan siap sedialah kepada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata kita kalau mengenal Injil benar-benaran, sungguh-sungguh mengenal Injil itu, maka kita bisa memberi pertanggungan jawab kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Maka mengkhususkan, menempatkan Kristus dalam hati kita itu penting sekali. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus menjadi terang dan garam bagi semua orang. Maka penting sekali untuk kita menjadi saksi. Jadi bukan cuma pendeta, bukan cuma sekolah teologi, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menjadi pemberita Injil. Bagaimana caranya supaya bisa memberitakan Injil? Maka hiduplah, kenalah sama Sang Kristus yang membawa keselamatan itu. Ya, amin. Oke, kita lanjut. Di ayat, misalnya kita lihat di dalam Roma, di sini saya mengambil di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-2. Mari kita lihat bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dalam Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa menemukan atau memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan kalau kita tidak mengenal Injil? Maka Rasul Petrus menegaskan, harus kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kalau tidak dikuduskan Kristus dalam hati kita, ditempatkan khusus buat hidup kita dan dalam hati kita, maka kita tidak bisa mengalami pertumbuhan yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kalau pertumbuhan itu terjadi, iman itulah yang akan menuntun kita dari iman kepada iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita lanjut. Ya, maka pentingnya menguduskan Kristus dalam hati kita. Satu, ternyata untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pusat dari seluruh kehidupan kita. Jadi pusat kehidupan kita bukan pekerjaan. Jadi pusat kehidupan kita bukan keluarga. Pusat kehidupan kita bukan orang lain. Pusat kehidupan kita bukan pelayanan. Tapi pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka di dalam 1 Korintus, di situ dijelaskan 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Mari kita lihat apa bunyinya di sana. Ternyata bunyinya di sana adalah karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi sudah jelas. Maka kalau kita tidak mengenal Injil itu, bagaimana kita bisa menempatkan Injil itu khusus dalam hati kita? Penting sekali, ya.
untuk membawa kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah pusat seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Waduh, ini yang menyampaikan firman ini nggak berani aneh-aneh ini, soalnya masih baru-baru ya Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua ternyata apa yang kita pelajari? Supaya kita menjadi konsentrasi terhadap Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma 4, Kisah Rasul 4 ayat 12 berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat kita. Saya harus pakai ayat jadi supaya benar. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ternyata hanya oleh karena nama Yesus Kristus itulah yang membuat kita bisa diselamatkan. Di luar Tuhan Yesus tidak bisa diselamatkan. Apalagi sekarang berita-berita Injil, ada berita yang tidak baik, tidak benar, dipalsukan. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, harusnya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oke, mari kita lanjut. Ya. Mengapa begitu penting mengenal Dia? Buat saya, mengenal Tuhan Yesus itu adalah hal yang paling utama dalam hidup saya. Karena mengenal Tuhan Yesus, saya bisa tahu saya harus ngapain. Karena mengenal Tuhan Yesus, saya bisa tahu saya harus mengerjakan apa. Dan mengenal Tuhan Yesus itu, saya harus apa? Membuat hidup saya bermakna bagi diri saya, orang lain, terlebih untuk Tuhan. Itu yang paling berharga. Maka kalau kita tidak mengenal Kristus, sang berita Injil yang ditegaskan oleh Rasul Petrus untuk menguduskan Dia di hati kita, hati-hati. Kita nanti bisa tergiur dan terbawa oleh arus dunia yang menyesatkan ini. Tapi kalau sudah kita kenal dengan baik-baik, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mudah digoyahkan oleh angin-angin zaman. Lalu apa? Untuk mengerti pengharapan di dalam Dia, bahwa pengharapan kita adalah keselamatan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari perkataan Tuhan Yesus itulah menegaskan bahwa kita memiliki pengharapan yang bukan pengharapan biasa-biasa saja. Bukan pengharapan palsu, tapi pengharapan yang sejati. Maka di dalam Efesus di situ, aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, ini di ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada doa yang penting buat kita semua. Saya rindu, saya mendoakan jemaat di LPF itu begini. Sama seperti doa Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus. Karena kalau tidak pakai roh hikmat dan wahyu daripada Tuhan kita, maka kita tidak akan mengenal siapa itu Sang Kristus yang sejati dalam hidup kita. Ya, maka inilah doa saya. Mungkin Bapak Gembala di sini mendoakan sama seperti doa ini. Merindukan untuk kita semua bisa diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal siapa itu Tuhan kita yang kita sembah. Bahaya kalau kita nggak kenal, bahaya. Nanti kita bisa salah kaprah. Tapi kalau kita kenal Dia, maka kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saya tidak panjang lebar. Nah,
Maka beritakanlah Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Mungkin sekarang kita banyak tahu ada Injil-Injil yang bertebaran di luar sana yang mengajarkan bahwa di luar Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, itu Injil yang tidak benar. Tapi kita tahu bahwa Injil yang benar adalah hanya ada di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Sepakat sama saya? Sepakat? Berarti hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena sudah jelas ayatnya. Kamu di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sudah jelas. Jadi jangan kita sangkali lagi. Tinggal kita mengambil komitmen untuk menguduskan Kristus dalam hati kita. Amin. Sehingga kita memberitakan Injil, bukan Injil yang lain, tapi Injil Kristus dalam hidup kita. Oke. Akhirnya, maka jadikanlah Kristus memerintah dan yang bertata di dalam hati serta seluruh kehidupan kita. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita kerjakan. Jadikanlah Kristus itu pemerintah dan menguasai seluruh kehidupan kita supaya kita berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Oke, saya nggak panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau saya terlalu panjang lebar nanti ada yang sudah semakin hari semakin diam dan tidak. Ya, oke. Nah ini dia, kebaca? Oke. Kalau sudah begini pasti tahu Bapak Ibu ya. Pasti tahu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, kata-kata terakhir, tetaplah percaya, selalu setia, taat berpegang teguh pada firman, selalu rendah hati, dan jangan lupa berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Apakah sudah cukup? Atau masih saya mau tambah lagi? Nanti ada yang ngorok ya, bahaya ya. Bahaya itu. Oke Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan, pertolongan, pimpinan Tuhan terhadap kami semua pada hari yang indah ini Bapak. Kami boleh belajar mengenal Injil dari Petrus, bagaimana kami menjadi orang-orang yang menguduskan Engkau di dalam hati kami, sehingga kami boleh menyaksikan, memberitakan kabar itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak, banyak kekurangan dan kelemahan hamba-Mu untuk menyampaikan ini, tetapi hamba percaya Bapak, bahwa Roh Kudus-Mu Bapak yang akan meneguhkan, memeteraikan Injil yang benar, yang sejati dalam hidup kami, untuk kami kerjakan dan kami jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Saudara Mardianus yang sudah menolong kita untuk kembali belajar tentang Injil dalam kehidupan kita. Dan biarlah pembelajaran itu tidak hanya berhenti dalam kehidupan kita, tetapi pembelajaran itu juga boleh mewujud dalam segala tingkah laku, perbuatan, dan kehidupan kita. Karena itu saya jemput kembali Bapak Ibu serta saudara dan saudari untuk dapat bangkit berdiri. Biarlah kita kembali boleh menaikkan komitmen kemuritan kita, tetapi biarlah ini juga bukan menjadi sebuah kelatahan, keharusan dalam liturgi kita, tetapi juga benar-benar sebagai komitmen kita yang mau meneladani Kristus. Karena itu mari kita ikrarkan komitmen kemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita pula bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini kita siapkan hati kita untuk mendukung pendoa syafaat kita. Kita sampaikan kepada Yesus bahwa sungguh besar Tuhan kita, Dialah kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan
Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Benar Tuhan, tanpa Tuhan maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun, karena kami menyadari begitu banyak hal yang tidak menyenangkan hati-Mu melalui ucapan, pikiran, dan tingkah laku kami. Kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu ya Bapa. Tetapi pada pagi hari ini, dengan yakin dan percaya, kami mau Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu untuk mengubah setiap hidup kami menjadi layak untuk datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang hidup yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bahwa bukan kami harus berdiri di atas mimbar Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi melalui hidup kami, melalui apa yang kami katakan, orang-orang akan melihat bahwa Yesus ada di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami menjadi penginjil di antara keluarga kami, di sekitar kami, tetangga kami, orang-orang yang bertemu dengan kami, di tempat kerja kami menjadi pemberita Injil-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia lebih luar biasa lagi, dan biarlah dia semakin melekat kepadamu dan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, bahkan membawa keluarganya untuk lebih mengenal Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini. Mungkin Tuhan kami datang dengan berbagai-bagai masalah, berbagai pergumulan dalam hidup. Baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Mari Tuhan, mari Roh Kudus pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah merubah hati pikiran kami. Tuhan mengajak kami untuk belajar, untuk merendahkan hati, untuk mengikuti Engkau, apa yang Tuhan mau yang kami lakukan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, mari Tuhan, biarlah mereka benar-benar mengenalkan Tuhan, sehingga hidup kami diberkati, berhasil dan beruntung. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang terbaring sakit, mungkin ada di rumah sakit, dan baik juga yang ada di rumah. Bapa, kami sepakat pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi itu terjadi. Biarlah sukacita dan damai sejahtera tetap tinggal di dalam hati mereka, sekalipun dalam kondisi yang lemah. Terima kasih Tuhan, secara khusus pagi ini kami terus berdoa untuk Ibu Yuni. Tuhan jamah sembuhkan hamba-Mu ini Tuhan. Anak-Mu ini di saat dia lemah, Engkaulah sahabat dan Tuhan yang selalu ada buat dia. Kami juga berdoa untuk Ibu Lilis, bersyukur untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Juga untuk Pak Gunawan Tuhan, biarlah keluarga ini lebih melekat kepadamu, mencari Engkau di setiap waktu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Mika Tuhan. Anak muda ini sedang melayani Engkau, sedang belajar untuk mencari Engkau. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, jamah anak muda ini, supaya apa yang sedang dia alami, dia merasakan bahwa Yesus
adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami bawa semua program-program yang sudah dirancang, sudah direncanakan khususnya untuk GKMI Bandung. Biar program-program ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami bekerja sama dalam melakukan hal-hal yang kecil sekalipun, karena itu yang Engkau kehendaki. Bersyukur untuk setiap yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, baik pemusik, baik yang memberitakan firman Tuhan, Asher, kolektan, semua kami yang melayani Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi ampuni kami kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, baik komisi sekolah minggu maupun anak-anak PPA Pelangi Pemulihan, baik yang ada di Kopo maupun yang ada di Antapani. Tuhan, pakai mereka, sejak dini mereka dipakai, diperlengkapi, supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang luar biasa, dan mereka membawa keluarga mereka untuk percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa ini besar Bapa, bangsa ini Engkau kasihi. Oleh sebab itu setiap program yang sudah ada maupun yang akan baru dilaksanakan Tuhan, kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan dimanapun mereka berada, baik di pusat maupun di daerah-daerah, biarlah mereka jujur di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu oleh karena pimpinan Roh Kudus, sehingga apapun yang mereka lakukan berkenan di hati Tuhan. Jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus dalam setiap apapun kegiatan yang dirancangkan. Biarpun apapun itu Tuhan, biarlah kami melakukannya bersama-sama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk komisi-komisi yang ada, baik komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi bapak, komisi perempuan, dan komisi senior. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Setiap persekutuan kami merenungkan firman-Mu yang akan menopang kami, yang akan menjadi kompas peta dalam setiap langkah yang kami lakukan tiap-tiap hari. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal sampai selesai, juga nanti ibadah sekolah minggu dan ibadah kedua. Biar hanya nama Yesus yang diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami 1 minggu ke depan untuk berjalan bersama Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah hanya nama Yesus, nama yang agung itu yang kami andalkan. Karena kami tahu Tuhan, bersama Tuhan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berdoa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, petugas persembahan boleh maju ke depan untuk mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang terus melimpah ke dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau memberikan sebagian dari ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Berkati apa yang kami sudah beri ini agar selalu bisa dipakai untuk hanya memuliakan nama-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, tetapi biarlah melalui apa yang sudah kita terima dan nyatakan pada saat ini juga membuat kita semakin menjadi umat Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Karena itu semoga Allah damai sejahtera selalu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak.